Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di Suara Pendidikan Sumatera Selatan. Suara milik kita semua. Baik, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Murni Sinaga, SPD dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Saat ini, di hari yang berbahagia ini, saya ditemani oleh Bapak Egi Pangestu, SPD dari SMA Negeri 6, Kota Palembang. Apa kabar Pak Edi? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Murni Sinaga, SPD dari SMA Negeri Sumsel, Palembang ya. Iya, baiklah. Hari ini topik pembelajaran yang akan Bapak sampaikan ini mengenai pelajaran apa ya Pak? Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari olahraga. Olahraga. Baiklah, tanpa berlama-lama kita langsung saja saksikan pembahasan materinya. Boleh, silakan Pak Egi. Oke. Baiklah, pada sore hari ini kita akan mempelajari olahraga. Materi yang kita akan pelajari pada hari ini yaitu kebugaran jasmani. Ibu Murni Sinaga, tahu tidak mengenai kebugaran jasmani itu apa? Kebugaran itu berarti kalau sebagai perempuan itu cantik ya, sehat dan cantik. Sehat dan cantik ya. Iya. Oke, itu definisi artinya diri kita sendiri, subjektif berarti ya. Betul. Oke. Di sini kita akan ada definisinya menurut Holik dan Maksum ya. Dari kebugaran jasmani itu sendiri ialah kemampuan kita atau seseorang kita itu melakukan aktivitas keseharian tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih mempunyai cadangan sisa tenaga untuk melakukan aktivitas yang lain. Artinya kita walaupun banyak aktivitas dalam keseharian tapi tidak mengalami kelelahan yang berarti. Oh, berarti definisi cantik tadi termasuk juga enggak sih? Belum ya? Belum termasuk ya. Ya, selanjutnya ada 4 komponen ya yang menentukan kita bugar secara jasmani. Ya, ada kita daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah. Juga kita ada komposisi tubuh kita juga harus belajar ya, dan kekuatan dan daya tahan otot maupun kelenturan dan sendi otot. Terus bagaimana sih cara kita meningkatkan kebugaran jasmani yang baik dan benar itu? Nah, ya kita kebugaran itu pastilah berhubungan sama aktivitas fisik ya Bu Murni. Dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Ya di rumah kita contohnya aktivitas keseharian, misalnya Ibu Murni sebagai ibu rumah tangga memasak. Lebih sering di dapur, benar. Ya, memasak, mencuci, betul, menyapu rumah, itu kan kebiasaan kodrat kita ya. Kodrat sebagai wanita ya dan ibu rumah tangga tentunya. Dan dalam perjalanan juga kan kita bisa berjalan dan sebagainya ya. Jadi di sekolah bisa juga kita berolahraga, aktivitas di sekolah terutamanya. Terus di tempat kerja, walaupun kita bekerja menghadap laptop keseharian kita laptop terus, tapi kita harus ada peregangan karena itu penting untuk menghindari cedera yang bisa kita dapatkan. Oke. Di tempat umum juga bisa kita lakukan aktivitas fisik itu, bisa bersepeda, berjalan, berlari dan sebagainya ya Bu. Nah, ini ada menurut Germas ya, Gerakan Masyarakat Sehat. Untung nggak gemas ya Pak ya, masih germas. Iya. Okay. Di sini ada intensitas ya latihan fisik. Sesuainya ada denyut jantung merupakan ukuran yang objektif untuk menilai tingkat kemampuan tubuh dan berolahraga untuk kesehatan. Intensitas yang digunakan adalah 60 sampai dengan 80% ya dari denyut jantung maksimal kita. Bisa dilihat ya, contoh intensitasnya untuk 20 tahun. Maka intensitas latihan digunakan adalah 100% dari denyut jantung maksimal sama dengan 220 dikurangi usia.
Artinya 220 misalnya umurnya 20 tahun, 200 ya 220 dikurangi 20 sama dengan 200 per menit ya. Oke. Terus ini kan kita digunakan itu maksimalnya 60 sampai dengan 80% ya. Baik. Jadi 60% ya dikalikan aja sama 200 denyut jantung per menit ya. Artinya kalau 60% 120 denyut nadinya per menit ya. Kalau 80%-nya artinya 160 denyut nadinya per menit. Wah, berarti aku harus rajin-rajin pencet tangan ini ya. Kalau pas lagi jalan apa masak apa mencuci ya. Iya, jadi kita melakukan aktivitas fisik itu menyesuaikan umur juga. Artinya kita harus tahu kemampuan maksimal dari tubuh kita dalam melakukan aktivitas fisik. Oke. Dan juga ya durasi dan frekuensinya. Ya, baiknya itu dilakukan 3 sampai 5 kali per minggu ya. Dengan melakukan olahraga aerobik maupun anaerobik. Tentu juga kita harus melakukan mengukur dulu denyut jantung maksimal ya. Nah, ini yang harus kita hindari saat latihan fisik itu. Jangan kita paksakan diri kita saat latihan fisik ya. Artinya ya jika kita udah merasa nggak sanggup lagi, udah berhenti, stop. Karena kebanyakan orang memaksakan diri, banyak yang kejadian pingsan dan bisa tiba-tiba kolaps gitu di lapangan, Bu. Banyak kejadian kan olahragawan. Iya, bisa betul. kita saksikan di televisi kan, Bu. Selanjutnya melakukan latihan fisik tanpa pemanasan. Itu juga harus kita hindari. Artinya sebelum kita melakukan aktivitas fisik itu harus kita awali dengan pemanasan. Oke. Selanjutnya menggunakan pakaian, sepatu dan perlengkapan yang tidak sesuai. Artinya pakaian kantor tidak bisa digunakan saat kita berolahraga begitu. Kurang pas ya, kurang matching. Artinya kita harus menyesuaikan di mana kita melakukan aktivitas itu kan. Oke. Menyesuaikan diri lah. Nggak mungkin kalau mau sepak bola pakai baju renang ya. Iya. Iya betul. Iya, betul. Kurang lebih kayak gitu, Bu. Terus di sini ada kita meningkatkan daya tahan jantung, paru-paru dan peredaran darah ya. Bisa kita caranya berlari ya. Karena lari itu sangat bagus sekali untuk kita meningkatkan daya tahan jantung, paru-paru dan peredaran darah kita. Banyak caranya larinya, secara terus-menerus untuk berguna juga untuk memperbaiki keadaan tetap dan keseimbangan antara pengeluaran tenaga, pengambilan zat, asam selama latihan berlangsung. Lari dengan kecepatan jarak bervariasi juga sangat bagus. Lari parlek dan lari di bukit-bukit ya. Ke bukit besar bisa enggak? Bisa juga. Ya, namanya juga. Namanya bukit ya. Karena kan itu nama jalan ya. Ya, Bu. Terus ada meningkatkan kekuatan otot, bisa push up, sit up, back up dan squat jump. Squat jump. Iya, itu bisa kita lakukan di rumah maupun di kantor juga bisa. Kalau saya dulu ingat squat jump ini kalau saya dihukum, Pak. Oh iya, saat olahraga. Berarti memang bagian dari olahraga iya. yang betul-betul membangun fisik kebugaran ya. Betul sekali. Nah, di sini kita meningkatkan ada juga kelenturan ya. Tubuh kita ini harus lentur. Kenapa? Karena merupakan pola gerakan ayunan dari putaran sederhana. Jadi kita lentur dalam bergerak, dalam kita melakukan aktivitas kan harus lentur. Jika kita kaku dalam melakukan aktivitas ya nggak bagus hasilnya. Life never flat. Oke, seperti itu. ada teklan-teklan itu ya. Iya, betul sekali, Bu. Nah, di sini juga ada komposisi tubuh ya. Kita namanya itu IMT ya atau indeks massal tubuh. Iya, kayak gitu. Berat badan atau kilogram per tinggi badan kuadrat ya. Adalah perbandingan berat tubuh berupa lemak dengan berat tubuh tanpa lemak yang digunakan dalam persentase lemak tubuh ya. Terus kita masuk ya yang apa? Setelah kita mempelajari tadi kebugaran itu, terus ini apa yang manfaatnya kita tahu kebugaran jasmani itu? Apa sih manfaatnya itu? Karena ini manfaatnya kita bisa mempelajari
aliran darah kita, memperkuat otot jantung dan meningkatkan kapasitas jantung kita, memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot, memperbaiki postur tubuh, mengendalikan berat badan, dan ya menurunkan osteoporosis terutama bagi kita sudah lanjut usia, meningkatkan ketahanan tubuh kita. Terus manfaat latihan fisik kita bagi psikologis maupun sosioekonomi ya. Bisa meningkatkan rasa percaya diri kita, membangun rasa sportivitas, memupuk tanggung jawab, membantu mengendalikan stres, meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dan mengendalikan kecemasan dan depresi. Juga meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya pengobatan. Jadi kalau kita udah bugar, udah sehat, jadi kita jarang ke rumah sakit ya Bu ya. Jadi buat kita apa kita rumah sakit, namanya juga sudah sehat. Jadi kalau masyarakat kita sehat semua, jadi yang ke rumah sakit itu jadi dikit. Jadi itu lebih bagus ya Bu ya. Menurunkan angka absensi kerja karena dia udah sehat semua kan. Jadi kerjanya pemerintahan jadi produktif ya, ya Bu. Semakin semangat gawe. Betul sekali itu Bu. Terus manfaat latihan fisik secara aerobik dan anaerobik ya. Ada dua tadi udah dijelasin ya. Yang kalau aerobik ini meningkatkan kesehatan tubuh, menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan menurunkan kadar gula. Jika anaerobik yaitu meningkatkan kebugaran tubuh kita, tidak mudah lelah, meningkatkan daya tahan. Nah, ini adalah manfaat ya bagi kita kesehatan olahraga tadi, yaitu kesehatan, kebugaran dan prestasi. Jadi ada 3 yang kita dapatkan ya Bu ya dalam kita mempelajari atau kita tahu dampak kita dalam kebugaran jasmani itu bagi diri kita ya, dalam keseharian ya Bu ya. Yang pertama itu meningkatkan sistem otot dan tulang, meningkatkan kerja sistem jantung dan paru, memperkuat syaraf dan otot, koordinasi dan kontrol gerak. Jadi kita dalam bergerak bisa stabil ya, meningkatkan kemampuan dan keterampilan tubuh kita juga. Jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Bagi anak-anak juga bisa membantu proses pemadatan tulang, perkembangan sosial, kreativitas, kecerdasan dan prestasi akademik. Jadi orang bilang olahragawan itu bodoh. Nah, itu persepsi yang betul-betul salah Bu ya. Karena olahragawan itu ini jelas ini pernyataannya bisa meningkatkan kecerdasan bagi anak jika berolahraga. Artinya ya nggak bodoh anak itu karena sistem apa namanya itu, sistem tubuhnya mendukung untuk proses otaknya berkembang. Nah itu karena sistem peredaran darahnya kan menuju otak lancar, jadi dia berpikirnya dengan lancar, maksimal kayak gitu. Jadi bisa meningkatkan kecerdasan. Jadi mengolahragakan masyarakat maupun mengolahragakan anak dari sejak dini itu sangat baik sekali bagi anak kita Bu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mengajak anak ke lapangan maupun kemana, ke taman, untuk mengajak mereka bermain dan berolahraga. Baik, jadi kita bisa simpulkan pertemuan pada kita hari ini ya. Jadi banyak sekali ya yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kesegaran jasmani itu ya untuk mengembangkan kekuatan kita, kemampuan diri dan kesanggupan daya kreasi serta daya tahan dari setiap manusia ya. Jadi berguna untuk mempertahankan diri kita ini dalam bekerja, dalam kita menjalani keseharian kita. Jika kita sehat, ya kita bekerja tanpa halangan. Jadi ya nggak ada pengeluaran untuk ke rumah sakit. Ya kayak gitu Ibu. Jadi ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Waduh, menarik sekali. Mendengar Pak Egy tadi menjelaskan itu, saya langsung teringat ke anak saya yang masih kecil-kecil. Berarti harus memang rajin-rajin diajak ya. Karena tadi betul sekali untuk memadatkan tulang, pertumbuhan tulang juga sangat penting, meningkatkan kecerdasan. Dan presentasi dari Pak Egy ini pasti akan menambah pengetahuan dari anak-anak didik kita di rumah. Apalagi saat sekarang ya, dalam masa COVID ini imun itu harus ditingkatkan dengan salah satu berolahraga tadi. Dan melihat profilnya Pak Egy, salah satu tokoh kayaknya memang guru olahraga yang sangat bugar dan sehat dengan senyumnya yang sangat manis sekali. Baiklah, sangat menarik sekali pembahasan kita ini dan
saya berharap sebagai rekan guru yang benar-benar ingin memajukan kesehatan mental dan kesehatan tubuh dari siswa-siswa kita, sangat mendukung untuk kebugaran fisik olahraga tadi. Baiklah, terima kasih Pak Egy untuk ilmu dan waktunya yang sudah disampaikan pada hari ini. Sampai bertemu pada segmen-segmen berikutnya dengan materi yang jauh lebih menarik nanti yang mungkin Pak Egy bisa sampaikan. Ya, saya Murni Sinaga dan Bapak Egy dari SMA 6 tadi ya, dari SMA 6 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.